Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita awali pertemuan kita, kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kaji kita tadi malam seputar hal-hal yang berkaitan dengan zakat fitrah. Karena memang ada kaitannya dengan apa yang kita tampuh. Larang-larangan dalam zakat fitrah. Maka malam hari ini kita lanjutkan dengan Idul Fitri. Hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang haram malah dikerjakan kita Idul Fitri, tapi malahan itu sering terlanggar. Jadi tetap kajian kita temanya larangan-larangan, cuma kita tukar judulnya. Dalam judulnya kan kini kok masalah riba, tidak salah. Rasono lebih patut kita dulukan hal-hal yang berkaitan dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu orang bahasa awaknya menjadi hari raya. Idul Fitri, Id kembali artinya. Ada yaud kembali. Fitri berbuka, maka jadilah maknanya kembali berbuka. Setelah sebulan kita menahan, kembali kita berbuka. Cuman orang banyak memahami Idul Fitri dengan kembali kepada kesucian. Kalau kesucian fitrah. Tapi kalau fitri, fitru berbuka, kembali berbuka. Setelah kita menahan sebulan di siang hari, di mana sebelum kita menahan sebulan, kita berbuka, kita boleh makan siang hari. Menahan sebulan, bila selesai sebulan, kembali berbuka. Di 1 Syawal, itu satu. Nah, kembali kita berbuka adalah ketika masuk Syawal. Syawal bulan ke-10. Secara bahasa Syawal itu arti Syawal itu meninggi, meningkat. Dulu orang-orang Arab zaman jahiliyah, sebelum Nabi Muhammad diutus diangkat jadi rasul, orang-orang Sayyid di zaman jahiliyah di negeri Arab sana memberi nama-nama bulan. Kadang mereka cocokkan dengan situasi, kondisi dan peristiwa kejadian. Ya. Mereka memberi nama bulan-bulan. Kadang mereka cari peristiwa kejadian dan mereka lalui. Contohlah bulan Ramadan. Ramadan itu kan terjemah soalnya kan panas terik membakar. Nah, ketika mereka akan memberi nama bulan yang ke-9 setelah bulan Sya'ban kan 8. Lalu mereka ingin mengasih nama bulan yang ke-9 Anamu. Nah, di waktu itu musim panas yang luar biasa. Sampai-sampai bisa membakar panasnya. Kalau dawak kan ada musim panas, dawak musim kemarau, tak? Musim kemarau musim hujan Tapi kalau musim panas, tidak ada negara. Sebab panas di Arab Saudi itu dikini salah bisa kadang-kadang mencapai lebih 50. Dawak dikit tinggi 22-23 itu. Kalau 50 kalau udah kelipik lebih. Nah, di satu saat itu terjadilah panas terik yang luar biasa.
membakar, sangat membakar. Maka mereka kasih salah nama bulan ke-9 kompak, kita kasih salah Ramadan. Ramidha menjadi Ramadan, betul-betul sangat panas, luar biasa. Jadi itu tidak Islam yang bagi nama, tidak Nabi Muhammad. Tetapi diakui nama itu, bahkan dipilihlah nama Ramadan itu, bulan Ramadan itu bulan diwajibkan puasa. Dan diturunkan Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dipilih malahan itu. Allah berhak memilih. Tiba di bulan ke-10 Syawal. Syawal. Di musim itu unta-unta batino meninggi niku anu kateh salatil ibil namanya. Unta batino dengan pertandanya ndak mau digawuli. Mungkin beneranya. Oh benerai. Karena mereka tidak mau dibuntingi. Unta-unta itu menolak untuk digauli oleh unta-unta jantan. Nama syaratil ibil. Lalu mereka di musim-musim itu mereka gialah namanya bulan Syawal, bulan meninggi, bulan meningkat. Tinggi bulan meningkat. Cuman di sebagian orang pakailah istilah tidak boleh kawin di bulan Syawal. Aduh lebih ko maronyo, aduh bahyunya beko. Aduh nak rencaknya. Kenapa ya buntu saya nak mau kawin? Ikut orang Arab siswa tu. Lalu untuk membantah kepercayaan itu, Nabi kawin dengan Aisyah di bulan Syawal. Ali dan Fatimah kawin di bulan Syawal untuk membantah kepercayaan itu. Rupanya di sebagian tempat di negara Jawa ada loh kepercayaan seperti itu. Tapi namanya bertukar. Tidak boleh kawin di antara dua ketubah. Tukar itu. Kalau antara dua ketubah tidak bisa kawin. Sama tidak bisa. Rupanya antara dua ketubah itu adalah ketubah Idul Fitri. Tidak boleh kawin. Ada maro ko. Ada buruknya, ada jeleknya, ada bahayanya, ada mudarat, ada marunya. Keyakinan itu tidak benar. Itu adalah khurafat dan tahayul. Itu nama bulan Syawal. Cuman dikaji-kaji, kita dengar lo sebagian kaji di guru-guru bapak kadang-kadang berpakai istilah. Itulah bulan Syawal, bulan meningkat. Kita tingkatkan amal kita. Maka bernama bulan Syawal, bulan meningkat supaya bertingkat amalan kita. Sebab setelah kita dilatih di bulan Ramadan, bulan membakar dosa-dosa. Dinamakan bulan itu Ramadan karena membakar dosa-dosa. Kini kalau habis dosa-dosa kita, kita tingkatkan amalan kita. Namanya bulan Syawal. Ya samalah namanya, tapi tidak ada dalilnya. Tak ada dalilnya. Kemudian namanya Idul Fitri kembali berbuka di bulan Syawal. Maka tabana matahari di akhir Ramadan masuk Syawal. Makanya kita lah disunahkan untuk bertakbir. Takbir itu dilakukan semenjak matahari terbenam sampai khatib naik mimbar. Sudah zuhur tidak ada takbir, sudah asar tidak ada lagi. Cuman orang masih takbir semangat dari daya masih tinggi, sehingga di tempat-tempat tertentu bertakbir orang sudah zuhur, sudah asar sehari. Kadang-kadang diputar orang juga kaset atau CD takbir. Ini takbir itu sifatnya kan takbir itu terbatas, muqayyad, takbir yang terbatas. Terbatas kalau di hari Raya Fitri terbatas semenjak matahari terbenam sampai khatib naik mimbar.
habis takbir. Habis takbir. Nah, takbir itu sendiri kita lakukan, dikumandangkan, ya berlaku semenjak masuk Syawal. Bila masuk Syawal? Tabana matahari. Masuk Syawal. Bana mulah diurang wak malam takbiran. Nah, kadang-kadang dibikin lo acara-acara besar-besaran untuk malam takbiran. Dulu di masa Pak Soeharto menjadi presiden, itu memang beliau benar langsung turun mencanangkan malam takbiran. Nah, niko nak kita kaji apa? Malam takbiran. Takbiran cakap tu ada 6 pendek, ada 6 panjang. Bahkan ada 6 panjang-panjang mana dibaca orang. 6 pendeknya Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bisa 2 kali Allahu Akbarnya, bisa 3 kali. Ada yang 2 kali, ada nanti 3 kali. Sama-sama ada riwayatnya. Cuman di dalam buku-buku tertentu yang bermazhab Syafi'i, di situ dicantumkan tambahan takbir. Allahu Akbar, seterusnya Akbar, beko bukratan wa asilah, kan ke? Lillahi Allahu akbar kabira wal mulku katsira subhanallahi bukratan wa asilah. La ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun alaih. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hadamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu nak cok terangah. Ndak boleh kok kaji kita, ndak boleh. Nan kaji kita nan takbir nan di zaman Nabi ndak sepanjang itu doh. Inti takbir kan membaca Allah akbar, Allah akbar. Baca Allah akbar. Itu intinya, mengagungkan Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kamu mengagungkan Allah, membesarkan Allah sesuai dengan apa yang Allah tunjuki kepada kamu. Baca takbir di malam. Bahkan ada orang namanya nyambung dengan ayat-ayat. Sebenarnya sampai Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Semua ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa semuanya. Wa tasimu bi'amali kabira subhanallahi panjang. Itu sifatnya lah tambahan-tambahan bagi orang yang suka memanjang-manjangkan. Kalau menurut pendapat ambo, paham ambo, analah disunnahkan di Nabi dan dilakukan oleh para sahabat-sahabat itu lebih bagus gitu baca daripada kita memanjang-manjang, bahkan memasukkan kalau ayat-ayat yang terkadang tidak ada hubungannya dengan takbir. Sampailah tu. Apakah sudah salat? Tidak. Takbir itu bukan sudah salat. Takbir itu sepanjang habis maghrib sampai imam naik mimbar kita khutbah. Sudah salat di mana-mana saja, sendiri-sendiri, bahkan boleh bersama-sama. Malah ada yang memimpin bersama-sama. Pada asalnya sendiri-sendiri, cuma bersama-sama itu meriah, sehingga dilakukan bersama-sama. Itu takbir. Setelah itu, yang perlu juga kita jalihkan bahwa pagi hari 1 Syawal itu, pagi hari 1 Syawal, kita disunnahkan makan. Dan sampai bekomelah disunnahkan makan. Bahkan Nabi memakan kurma berapa biji. Sebagai pertanda kita lah hendak puasa oleh. Bisa jadi ada orang-orang tertentu
tidak makan. Di Kosela makan, pulang sembang, pulang sembahyang segala macam. Disunnahkan makan pagi itu mengingatkan kita lah habis puasa. Bahkan puasa pun ketika itulah haram hukum. Kan ada hari-hari haram berpuasa. Salah satu hari haram berpuasa adalah 1 Syawal. Berbeda dengan Idul Adha. Idul Adha bagi orang yang berkorban disunnahkan, disukui baginya untuk menunda makan sampai korban disembelih. Tidak puasa doh, menunda makan. Puasa dia dah. Di hari raya tidak boleh puasa. Di hari raya Idul Adha bagi orang yang berkorban disukai, dianjurkan, bahkan ada yang mengajarkan disunnahkan untuk tidak makan sampai hewan korbannya disembelih, supaya cicipan pertamanya hari itu korban bagi peserta. Minum boleh, makannya masalah. Minum kopi boleh pagi itu. Ada wajib. Kebalikannya hari raya Idul Fitri justru kita disunnahkan untuk kan, walaupun hanya beberapa buah biji kurma. Namun pergi makan because salah, tidak masalah. Tapi awak tidak puasa dah, tidak puasa. Bolehlah temani ke pagi itu, dia tidak masalah. Itu tentang pagi awal. Lalu kemudian hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan pergi salat hari raya, kos ketek dan perlu kita sampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beliau melaksanakan salat hari raya itu di lapangan, di musalla. Musalla itu bahasa awaknya tempat salat. Dikasih nama musalla di zaman Nabi karena situ tempat salat di lapangan. Bagi bapak ibu nalah ke Madinah, barangkali tak bayang nan posisi masjid Nabi. Kalau mau gambaran ko masjid Nabi, ko peta ko gambarannya. Siko namanya Bakia. Bakia, kuburan umum. Bagi yang mencari desinan, salah kida Bakia. Ko kiblat Bakia 300 meter arah ke Suwo dari Masjid Nabi ada nanti namanya Masjid Gamamah, warnanya kulabu asok atau warnanya warna hitam. Hitam mana namanya kah? Hitam masuk. Itulah kira-kira warnanya. Siko 300 meter. Dulu itu tidak masjid. Disitulah Nabi salat di raya dulu. Dan di masjid beliau dah di luar. Lalu beliau kerahkan mengeluarkan semua orang. Yo gadis-gadis pingitan, yo perempuan-perempuan haid, kasih kau salat. Nanti perempuan haid huyat ketika salat disuruh agak menepi, agar semuanya menyaksikan kebesaran hari itu. Keluar hari berkumpul. Itu makanya ada pendapat yang mengatakan salat raya itu wajib hukumnya. Itu pendapat Ibnu Taimiyah yang dinukil oleh para ustaz-ustaz kita yang mengatakan wajib. Bagi kita yang suka mencari ceramah di media sosial, sebenarnya bagi beliau tertentu yang mengikuti fatwa Imam Ibnu Taimiyah dan orang yang sejalan dengan beliau memfatwakan bahwa salat Idul Fitri itu wajib hukumnya.
Itu syiar gitu. Sehingga semua orang harus kumpul semua. Syiar. Assalamualaikum, kebanyakan kita dan ulama memahamikan sunat. Nama batua, biar kau salah batuan jadi itu dulu. Perbedaan pemahaman. Kasih kau salat namanya musalla. Situ salat. Lama-lama didirikan musajid. Terkenal lah kini namanya gamamah. Bahkan istisqa pun Rasulullah di situ istisqa. 300 meter itu arah. Kalau kita madhab kiblat, arah kiblat. Itu masalah. Nabi tidak di masjid kecuali dalam situasi tertentu, keadaan tertentu, hujan atau badai, di masjid salat. Cuman menurut pemahaman ulama-ulama sebahagiannya, seperti ulama yang bermazhabkan Syafi'i, mereka lebih menekankan untuk di masjid. Alasan mereka, masjid itu terjaga kebersihan dan kesuciannya. Tapi kalau tidak temuat di masjid lantaran orang banyak, di lapangan. Jadi beliau lebih mengutamakan, dalam mazhabku diutamakan untuk di masjid. Itu makanya banyak jauh di kampung-kampung orang melakukan salat di masjid-masjid. Cuman bedanya tentu orang-orang haid dan orang nifas tidak bisa masuk kolam taji. Apakah tidak sah salat di masjid? Sah. Apakah tidak sah di lapangan? Sah. Cuman Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat raya sering di lapangan. Lapangan itu bernama musalla. Kecuali tidak ada lapangan, kalau tidak ada lapangan yang lapang, masjid yang ada silakan masjid. Yang disukai kita salat di masjid itu mestilah haram. Tetap di masjid. Kini di Madinah, orang di Madinah tidak lapangan. Jadi kalau begitu, merujuk kepada perbuatan Nabi di lapangan. Bukan menunjukkan bahwa tidak sah di masjid. Kok kalau lalu kok undang-undang tidak sah sama masjid. Nabi tidak ada masjid. Itulah. Intinya lebih dianjurkan kita mengikuti Nabi di lapangan. Tiba di lapangan yang ada cuma salat hari raya. Tidak ada salat duha begini. Jangan terkenal lo salat duha ketika itu. Lah aku salat duha itu pamer. Yang ada di hari raya Idul Fitri, kalau kita salat di lapangan, yang ada hanya satu, salat Idul Fitri. Tidak ada salat sebelum dan tidak ada salat sesudah, kecuali di masjid. Kenapa? Kita masuk masjid, Hidayatul Masjid namanya. Andai kani koko makwa, ko menamo Masjid Al-Ma'wa, yang kali besar nanti sampai ke Labuh, kali mata wa. Andai kan sikol salat raya, kita masuk masjid pagi-pagi itu Hidayatul Masjid. Walaupun namanya musala, walaupun surau, itu kan nama dakwah tuh. Kalau tampaknya dipakai untuk salat 5 waktu dan rutin di situ salat 5 waktu, dan tampik itulah dibangun dinamakan musala atau surau atau masjid, dah diwakafkan tu setiap kita masuk sana disunahkan kita tahiyatul masjid. Jadi kalau salat raya di masjid, salat sunat tahiyatul masjid. Bukan salat yang berkaitan dengan hari raya, hendak kita masuk masjid. Kalau ingin salat di tahiyatul masjid. Di lapangan tidak ada. Untuk itu kita juga disunnahkan sabananya pai ke lapangan itu berjalan. Malah Nabi menempuh jalan yang berbeda ke pai dengan ke pulang. Sepanjang itu takbir agar orang-orang menyaksikan keindahan hari itu dengan takbir, keistimewaan hari itu dengan takbir. Jadi berbeda antara jalan ke pai dan jalan ke pulang. Jangan ke pulang.
Itu tentang apa. Kemudian di hari itu, kau yang perlu diperingatkan kepada kita, perempuan-perempuan ketika bertemu laki-laki sabananya tidak boleh salaman dah. Semarayo yang tidak mahram. Cuman payah-payah tangguang kok masalahnya. La ayyut'ana fi ra'si rajulin bi mikhyatin min hadidin khairul lahu min ayyamassa imra'atan la yahillu lahu. Bahwa ditusuk kepala seseorang dengan jarum besi itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya, salaman. Dilemanya siko beko. Batamu aswo semario celu salam. Kalau padusi laki-laki yang tidak mahram, antilah salam. Banyak ulama memfatwakan haram hukumnya. Walaupun boleh juga, ada juga yang mengecek yang boleh, kecuali bagi orang-orang tua-tua yang tak punya daya tarik lah. Orang tua-tua adalah keremoh-keremoh ni kerinyui. Orang tak kena hati mencelik nilai dan nyo pun tak bagi rah ke orang lain. Boleh salaman. Itu pandapik orang tua-tua. Tapi bagi laki-laki tak, laki-laki ko makin minyak na makin menjadi ketika berkerambi aku. Tua kerambi makin tua makin berminyak. Itu bagaimanapun usahakan betul. Jangan bersalaman selama raya dengan lawan jenis. Buluak tak buluak. Kadang-kadang cerita rasa hamba buluak. Jadi kau tak buluak kau boleh jadinya. Kau tak buluak kan boleh jadinya. Tak boleh kecuali dengan mahram kita. Hukumnya haram. Tak ada tawar-menawar haramnya, haram. Kecuali masih ada yang kecuali dalam hal situasi momen-momen penting yang tak mungkin. Tidak, oranglah mengulurkan tangan jauh-jauh, kita andok tangan ke belakang. Ada yang mengambil kecuali seperti itu, namanya keringanan. Cuman yalah, namanya pendapik tentu berbeda-beda. Tapi hukum asal tetap tidak boleh. Hukum asal tetap tidak boleh. Selama rayo salah. Selama rayo kan kita bertamu macam taqabbalallahu minna wa minkum. Mungkin itu selama rayo tak. Nya beda ada selama rayo dengan jabat tangan. Kali ko namanya musafahah. Musafahah berjabat tangan. Berangkulan. Boleh laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Tapi laki-laki perempuan yang tidak mahram, tidak muhrim nikah. Kalau muhrim orang haji, orang umrah, mahram. Silakan tahan diri. Tak ada, jauh sih. Salah. Yep. Rayo. Ada suka pakai amplop jabat tangan tu, kalau amu pakai amplop tak salah. Amplop. THR. THR itu kan budaya orang, Pak. Budaya orang apa? Budaya orang Melayu, THR. Ada THR kok? Tinju. Apa? Tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya. Tapi ceko mbo dapat kiriman di media. Orang rantau pulang. Mana kami rantau ko nak kayo saudaranya kok pulang, kami dia minta THR. Terus bunyi kontennya. Kadang-kadang kami pulang ko pas meminjam ke sana ke sini, kemari-kemari. Jam ko berungi lah mencari kami nak THR, nak kami ko nak kayo sana tapi dia teragak pulang. Tanya salah kami le sehat-sehat, le senang-senang lah. Dia minta lo THR. Intinya dia minta THR. Itu kan. Anak, kaji terakhir Pak. Nah, setelah kita tiba di lapangan itu. Nah, ketika salat raya dilaksanakan,
Sebenarnya khutbah raya itu tidak panjang, seperempat jam selesai. Sebab khutbah Nabi itu cuma pendek, ringkas, praktis, memberikan peringatan, pesan-pesan, hal-hal yang utama-utama, itu yang sampai selesai khutbah raya. Cuma dawak di khatibnya orang kadang-kadang orang jauh-jauh itu terasa lama. Semua kalau imam membaca ayat yang paling pendek itu Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah itu yang. Nah, tentang khutbah kita khutbah cako ndak sama dengan khutbah Jumat doh. Kalau khutbah Jumat sebelum salat dan hukumnya harus didengar. Kalau khutbah raya pilihan. Kami ke khutbah kita Nabi. Sianang kadanga dua, sianang hendak baiklah. Itu pilihan. Cuman sekali-sekali awak mendengar khutbah dua lah. Sudah khutbah Jumat nak lu dengar. Khutbah sekali setahun nak lu dua semua segala-gala. Jadi kalau ndak ada orang mendengar khutbah ndak masalah dah. Ndak, khutbah saya ndak masalah. Ndak masalah. Kami akan khutbah kata Nabi. Siapa yang ingin duduklah, siapa yang tidak pergi sana. Wajib. Cuman jangan jadi alasan loh. Kau ndak baan anak khutbah pulang alih. Anak cakap ke jiwa. Sekali. Nang khutbah mengaji. Ketika orang puasa ndak lo nang pengajian wak pulang lo. Ketika khutbah Jumat orang khutbah wak lalu lo. Ketika raya khutbah ndak lo itu kanlah acim papui bawa nawan. Itu kaji wak malam gini. Kaji wak itu malam ginilah mengangan-angan hal-hal yang berkaitan dengan apa? Dengan hari raya. Cuman permintaan kita jalah hiasi hari raya itu dengan hiasan-hiasan yang meniru gaya-gaya hari raya agama lain. Termasuk petasan-petasan itu kan budaya orang mata sipit itu sebenarnya. Di samping membazir, kadang-kadang mengadu orang salat. Kadang-kadang tengah malam masih badantuan-dantuannya nang harago-barago. Harago badan jantuang orangnya. Itu membuang-buang israf nama kelebihan. Jadi kalau pesan kita kepada ibu-ibu bapak-bapak, kau dapat antilah pakai-pakai itu sebab bapa lo indak bahkan badoso. Bahkan orang ada yang tagaduah orang jantuan orangnya. Balantuang-lantuang. Malah kadang-kadang di jam salat berbunyi petasan. Budaya orang lain itu bukan siang hari raya takbir. Cuman balah carono, kan balah caronya deh. Lah kebiasaan orang wak. Di anak-anak bujang wak balantuang-lantuang tuh petasan tuh. Kalau rak mereka maracun mereka tidak ada pahalanya, bahkan berdosa, bahkan sakit orang, membuang-buang uangnya juga. Masalahnya yo lah menjadi budaya. Kalau kita bersama banyak yang akan disampaikan hal-hal yang sebenarnya merusak kesucian, kemurnian hari raya yang dilakukan orang, tapi balah. Kita tidak punya kuasa. Kita hanya menganjurkan, mengatakan untuk itu hormatilah hari raya Idul Fitri. Nambah hari raya kelebihan kok kadang-kadang orang tidak puasa. Karena dia tidak puasa walabih lah raya pada hari baju nancak. Kadang-kadang orang sembahyang tidak sembahyang. Orang sembahyang ada. Tapi hari rayanya lebih hebat loh daripada orang nan puasa. Sekecil ulama atau sebagian pendapat hari raya ko hadiah bagi orang yang puasa. Tapi nan hari raya kerana ndak puasa bagai.
Itu kaji kita malam kini. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Kita berdoa kepada Allah agar ibadah kita selama Ramadan diterima, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah hari raya setelah puasa nanti kita tetap bersemangat melaksanakan ibadah-ibadah yang rutin kita kerjakan sepanjang bulan Ramadan. Amin. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.